Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat ya dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul UTS 10 Types of Innovation. Dikerjakan oleh saya sendiri, Satria Jimanurung, kelas MJ503. Baik, di sini ya 10 Types of Innovation. Inovasi telah menjadi salah satu pendorong utama kesuksesan dan pertumbuhan di dunia bisnis. Namun menciptakan inovasi yang berarti dalam dan berhasil dapat menjadi tantangan yang kompleks untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan ini. Para peneliti di Dublin, sebuah konsultan inovasi global, mengembangkan 10 Types of Innovation Framework. Kerangka kerja ini memberikan panduan yang mendalam untuk memahami berbagai jenis inovasi dan bagaimana menggabungkannya secara efektif. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam 10 Types of Innovation Framework dan mengidentifikasi bagaimana hal ini dapat mengubah permainan bagi bisnis yang ingin meraih keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada 10 jenis kerangka inovasi. Yang pertama, model keuntungan. Bagian pertama dan cukup jelas dari sebuah inovasi adalah keuntungan atau model bisnisnya. Meskipun organisasi nirlaba dan pemerintah tentu saja dapat berinovasi tanpa menghasilkan keuntungan. Setiap inovasi tetap memerlukan biaya untuk menghasilkan sesuatu, dan inovasi tersebut harus selalu menghasilkan nilai lebih dari organisasi yang memproduksinya. Ada banyak sekali model keuntungan menarik yang dapat Anda pertimbangkan selain model klasik, beli di muka seperti model lelang, pembagian risiko, langganan, premium, dan lisensi, dan masih banyak lagi. Cara terbaik untuk menemukan ide model laba baru adalah dengan melihat apa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan paling inovatif dan sukses di industri lain. Yang selanjutnya yaitu jaringan. Munculnya globalisasi dan internet telah membuat jaringan menjadi lebih kuat dan lebih mudah untuk dibentuk dan dikelola dibandingkan sebelumnya, sehingga hal ini semakin menyoroti pentingnya jaringan tersebut. Adalah istilah yang digunakan sebagian orang untuk merujuk pada era pasca industri saat ini. Mengingat hampir semua perusahaan paling berharga di dunia memperoleh sebagian besar penilaian mereka dari kekuatan jaringan mereka. Jaringan dan kemitraan yang tepat dapat menjadi cara yang bagus untuk menciptakan nilai yang sangat besar dengan cepat sekaligus membangun peluang besar bagi calon pesaing. Dalam kasus sederhana, hal ini dapat berarti penggunaan infrastruktur yang ada untuk memasarkan inovasi dan cepat waralaba integrasi rantaian pasokan vertikal sehingga membangun jaringan sosial dan pasar online. Nah, yang ketiga, struktur. Struktur organisasi juga merupakan target inovasi yang besar namun sering diabaikan. Hal ini mencakup hampir semua hal dari desain organisasi, kompetensi dan aset, insentif, dan struktur manajemen hingga manajemen pengetahuan. Nah, yang keempat, proses. Proses internal adalah apa yang digunakan organisasi untuk mengembangkan dan menyampaikan produk dan layanan mereka. Karena prosesnya seringkali sangat mirip di sebagian besar organisasi dalam industri tertentu, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikannya. Hal-hal tersebut juga tidak begitu menonjol dibandingkan dengan produk dan layanan atau pengalaman pelanggan, namun hal-hal tersebut bisa dibilang jauh lebih penting dalam jangka panjang. Inovasi dalam proses internal jelas dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa dalam hal biaya, namun juga dalam kemampuan organisasi untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik, serta tumbuh dan berkembang secara efektif. Terlebih lagi karena inovasi-inovasi ini tidak begitu jelas bagi pesaing Anda, inovasi-inovasi tersebut seringkali juga menjadi tantangan bagi pesaing untuk mengidentifikasi dan menirunya, yang dapat membuktikan sumber keunggulan kompetitif lainnya. Peluang untuk perbaikan proses bertahap seringkali mudah diidentifikasi dan diterapkan, namun proses internal jelas mendapat manfaat dari inovasi yang lebih besar dan dramatis juga. Nah, di sini yang kelima ada kinerja produk. Beralih ke produk atau layanan aktual, kinerja merupakan bidang inovasi yang jelas bagi setiap organisasi.
Inilah yang sebenarnya dimaksud kebanyakan orang ketika berbicara tentang inovasi. Hal ini pada dasarnya berarti meningkatkan kemampuan produk untuk menciptakan nilai. Dengan kata lain, meningkatkan hal-hal seperti kualitas, harga, keamanan, kemudahan penggunaan, atau keberlanjutan produk atau layanan. Tetapi juga menciptakan fitur-fitur baru. Yang keenam, sistem produk. Saat ini produk dan layanan yang berdiri sendiri sebenarnya sudah tidak umum lagi. Sebagian besar produk dan layanan digunakan bersama dengan produk pelengkap lainnya. Misalnya, perangkat lunak perusahaan harus bekerja secara lancar bersama dengan semua perangkat lunak lain yang digunakan organisasi, dan ponsel Anda memiliki lusi dan aplikasi dari perusahaan berbeda. Dan Anda mungkin menggunakannya bersama dengan handphone, mobil, dan banyak aplikasi lainnya, perangkat, dan layanan. Inovasi sistem produk mengacu pada peningkatan dan perubahan yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa produk Anda bekerja sama dengan produk perlengkap lainnya, sedemikian rupa sehingga menciptakan nilai lebih dibandingkan produk itu sendiri. Nah, yang ketujuh, melayani. Inovasi layanan memastikan dan meningkatkan utilitas dan nilai produk atau layanan tertentu. Layanan dapat membuat produk lebih mudah untuk dicoba atau digunakan atau membantu memecahkan potensi tantangan sepanjang perjalanan pelanggan. Yang kedelapan, saluran. Saluran hanyalah metode yang Anda gunakan untuk menghubungkan penawar Anda dengan pelanggan dan pengguna. Secara tradisional, hal ini berarti saluran fisik seperti toko retail atau distributor grosir, namun e-commerce secara langsung ke pelanggan. Dan bentuk saluran digital lainnya telah menjadi sangat penting di sebagian besar kategori produk, meskipun produk itu sendiri masih berbentuk fisik, untuk pemasaran, tujuan penjualan, dan layanan pelanggan. Yang kesembilan, merek. Merek hanyalah representasi yang dirasakan pelanggan atas penawaran bisnis tertentu. Tujuan dari inovasi merek adalah pada dasarnya hanyalah untuk membantu pelanggan dan pengguna mengenali, mengingat, dan mudah-mudahan lebih memilih merek tertentu dibandingkan pesaing. Yang ke-10, keterlibatan pelanggan. Banyak produk dan layanan yang paling sukses telah mengidentifikasi keinginan dan aspirasi pelanggannya yang melampaui kebutuhan fungsional. Nah, di sini saya masuk di bidang entertainment dengan event organizer atau ewacara. Event organizer adalah penyedia jasa profesional dalam penyelenggara berbagai acara formal maupun non-formal. Event organizer atau lebih dikenal dengan EO akan membuat rangkaian acara Anda menjadi lebih baik dan lancar. Ini didukung dengan adanya tim yang sudah berpengalaman dalam menghandle berbagai acara. Mendirikan bisnis event organizer tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi langsung menghandle acara besar dengan melibatkan banyak orang. Jika Anda berminat membuka jasa event, bisa dimulai dari acara-acara yang ruang lingkupnya kecil terlebih dahulu. Dalam membangun bisnis event organizer, ada beberapa tips dalam membangun event organizer yang baik, seperti pertama, memiliki tim yang solid, kedua, sudah memiliki pengalaman dalam bidang event, ketiga, selalu memiliki ide yang kreatif dan inovatif, keempat, memiliki banyak relasi bisnis, kelima, berkolaborasi dengan mitra kerja lainnya. Nah, bagaimana cara kerja event organizer? Untuk Anda yang bingung bagaimana sih cara kerja event organizer itu, saya sudah memberikan timeline kerja event organizer dalam menghandle suatu acara, berikut penjelasannya. Cara kerja pertama yaitu menyusun konsep acara yang akan dilaksanakan dengan tim inti. Hal-hal yang perlu dibahas adalah tema acara, lokasi, waktu pengisian acara, hiburan, dan lainnya. Dengan menyusun konsep acara yang menarik tujuan agar para pengunjung yang datang bisa berkesan sehingga dibicarakan banyak orang. Lalu bagaimana cara menyusun konsep acara yang menarik dan bisa berkesan? Jawabannya, ajaklah orang-orang yang kreatif dan memiliki pemikiran out of the box. Nah, yang kedua, perumusan teknik acara. Jika konsep acara sudah jadi, langkah selanjutnya adalah merumuskan teknis acara. Anda harus teliti tentang apa saja yang dibutuhkan. Ada satu hal saja yang terlewat, maka akan memiliki dampak terhadap pelaksanaan acaranya. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Setelah konsep dan teknis acara sudah jadi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran untuk acara.
Dengan penyusunan yang rinci, Anda bisa menghitung kira-kira berapa biaya yang diperlukan. Dalam teknisnya, anggaran ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti keperluan administrasi, pengisian data, SDM tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, promosi dan publikasi, sewa lokasi, panggung, sound dan lighting, dekorasi acara, souvenir, dan lain-lain. Mungkin anggaran yang dibutuhkan setiap acara satu dengan yang lainnya berbeda. Contoh penyusunan anggaran di atas hanyalah gambaran kasarnya saja. Nah, yang keempat ada pembagian tugas. Jika penyusunan anggaran sudah selesai, langkah selanjutnya adalah pembagian tugas sesuai divisi masing-masing. Tujuannya agar masing-masing divisi bisa bertanggung jawab terhadap job desk masing-masing. Pastikan semua anggota sudah mendapatkan tugas masing-masing agar pembagiannya merata. Usahakan setiap divisi sudah diisi orang yang berpengalaman. Nah, yang kelima ada pendanaan. Tahapan kelima dalam event organizer adalah pendanaan. Ada beberapa sumber pendanaan yang bisa digali jika acaranya bekerja sama dengan instansi atau perorangan, tinggal menyodorkan secara rincian biaya totalnya. Yang keenam, persiapan acara. Keenam adalah tahapan persiapan acara. Jika acaranya besar, akan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Biasanya EO membuat timeline dengan memberikan deadline pada setiap divisi masing-masing. Tujuannya agar pembagian tugas tidak molor sehingga mengganggu divisi yang lainnya. Yang ketujuh, pelaksanaan acara. Terakhir adalah tahapan pelaksanaan acara. Pada tahapan ini belum berakhir sepenuhnya karena pihak event organizer akan terjun langsung secara saat acara. Banyak hal yang bisa tidak sesuai dengan rencana awal. Untuk itu, setiap divisi harus menyiapkan plan cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selalu lakukan koordinasi dengan penanggung jawab acara agar saat terjadi hal yang tidak sesuai harapan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, demikian pembahasan mengenai event organizer dan cara kerjanya.